Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, saya berharap kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat selalu, teman-teman, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilancarkan rezekinya. Amin, teman-teman. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini. Selamat datang ke channel Anjaneru. Mari kita sama-sama membahas dan menyelami cerita-cerita bersejarah, terutama sejarah Nusantara, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas masih seputaran dengan dua kitab lontar kuno ya, yang menjadi rujukan sejarah Nusantara ini. Yang salah satunya banyak sekali yang menganggap bahwa kitab ini tidak valid, yaitu Pararaton. Dan satunya lagi adalah kitab Nagara Kartagama. Teman-teman, ada beberapa alasan kenapa Pararaton itu dianggap tidak valid ya, teman-teman. Tetapi diantaranya itu adalah diduga Pararaton itu buatan Belanda. Ada yang mengatakan bahwa Pararaton itu adalah memang kitab asli Nusantara yang sudah dirubah isinya oleh Belanda. Teman-teman, di video-video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa pada tahun 1896 itu pemerintah Belanda itu memerintahkan kepada Brandes untuk mempelajari sejarah Jawa kuno. Dan hasilnya adalah Brandes itu berhasil menemukan Pararaton dan juga Nagara Kartagama. Brandes itu adalah seorang ahli bahasa dan ahli huruf kuno. Brandes berhasil menerjemahkan Pararaton dan diterbitkan. Setelah Brandes meninggal dunia, itu beberapa tahun kemudian, dalam waktu yang lumayan lama, itu Belanda kembali menugaskan seorang ilmuwan lagi yang kita sebut namanya Krom. Itu ditugaskan untuk melanjutkan penyelidikan Brandes dalam mempelajari sejarah Jawa kuno. Dan hasilnya pada tahun 1920 itu berhasil menerbitkan ulang terjemahan Pararaton yang oleh Brandes dan disertai revisi dan perbaikan yang dibantu oleh 3 ilmuwan lainnya. Salah satunya adalah ilmuwan pribumi. Teman-teman, jadi pada tahun 1920 itu Belanda menerbitkan Pararaton. Itu bukan yang dirubah itu bukan Pararatonnya, tapi hasil penelitian ataupun hasil terjemahan dari Brandes. Sekali lagi, yang dirubah itu adalah hasil penelitian dari Brandes, bukan isi Pararatonnya. Kalau teman-teman yang berpendapat bahwa isi Pararaton itu telah dirubah oleh Belanda, ya silahkan tulis komen teman-teman di bawah ya, di dalam kolom komentar, dan mari kita sama-sama berdiskusi di sana. Syukur-syukur teman-teman bisa memberikan bukti yang valid atas penyelewengan Pararaton oleh sarjana Belanda pada saat itu. Tetapi ada beberapa alasan kenapa Pararaton itu akan sangat sulit sekali dirubah oleh Belanda. Yang pertama adalah salinan Pararaton tidak hanya Brandes saja ya, tetapi dari warisan turun-temurun hampir setiap kerajaan yang tadinya di bawah kekuasaan Majapahit itu memiliki, teman-teman.
Teman-teman, Majapahit itu adalah sebuah kemaharajaan yang memiliki pengaruh di Asia Tenggara. Pengaruhnya sangat besar sekali, teman-teman. Dan juga banyak sekali memiliki kerajaan-kerajaan bawahan yang berdaulat di bawah Panji-Panji Majapahit. Tidak mustahil kalau Majapahit itu negara besar, itu bisa dipastikan bahwa Majapahit itu memiliki sistem pertama hukum yang sangat ketat pada itu, yang di samping itu wawasan dan pengetahuannya juga luas sekali. Teman-teman, sebuah negara yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang tinggi itu pasti memiliki lembaga pendidikan yang baik, dan itu dibuktikan bahwa di daerah Gunung Penanggungan itu adalah salah satu tempat yang dijadikan mandala pendidikan oleh Majapahit. Rasanya tidak mustahil kalau setiap mandala pendidikan yang ada itu menyimpan karya sastra yang seperti seperti kitab Pararaton. Mustahil kalau setiap lembaga pendidikan yang ada di Aceh itu tidak memilikinya. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa Pararaton itu tidak hanya ditulis dalam satu buah lontar saja, tapi banyak sekali salinannya dari zaman dulu. Dan dipercaya bahwa para pemuka agama pada waktu itu menyimpan Pararaton. Bahkan di Bali, Pararaton, lontar-lontar yang ada peninggalan dari leluhur kita itu dijadikan bacaan wajib sebagai ritual keagamaan. Jadi menurut saya itu sangat mustahil sekali Pararaton itu bisa dibelokkan isinya. Kita akan ketahuan karena sumber pembandingnya itu banyak sekali yang ada. Teman-teman, mari kita lihat sedikit isi dari Pararaton. Kita sama-sama pelajari, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menemukan sesuatu yang berguna bagi pengetahuan kita. Teman-teman, di sini ada buku dari salinan dari kitab Nagarakartagama, teman-teman. Yang ada di sini ini adalah hasil karangan dari Ketut Riana, teman-teman. Nagarakartagama itu bentuknya itu berupa kakawin, teman-teman. Kakawin itu sepenyusunan kalimat atau kata-kata yang hampir sama atau menyerupai dengan puisi. Terdiri dari satu bait itu ada 4 kalimat, teman-teman. Dan setiap baris itu memiliki suku kata yang sama. Mungkin lebih tepatnya lagi itu adalah mirip sebuah pantun, teman-teman. Di dalam Nagarakartagama itu terdapat 386 bait, teman-teman, yang dibagi menjadi 98 pupuh. Di dalam Nagarakartagama itu terdapat 386 bait, teman-teman, yang dibagi menjadi 98 pupuh. Teman-teman, itulah kakawin Nagarakartagama, teman-teman. Sekarang kita bahas sedikit tentang isi dari Pararaton. Teman-teman, Pararaton di sini ada contohnya, itu adalah Pararaton gubahan dari Ki Padma Puspita, teman-teman. Teman-teman, yang ini adalah Pararaton hasil terjemahan dari Brandas, kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia oleh Ki Padma Puspita. Teman-teman, kalau kita Pararaton itu bentuknya prosa, teman-teman. Jadi tidak terikat oleh bentuk suku kata ataupun iramanya, teman-teman.
Teman-teman, penulis asli dari Pararaton itu tidak pernah menyebutkan namanya, teman-teman. Sedangkan negara Kartagama itu ada penyebutan untuk penulisnya, yaitu Empu Prapanca. Empu Prapanca itu nama samaran, teman-teman, sedangkan nama aslinya tidak diketahui. Teman-teman, di dalam Pararaton itu digunakan bahasa pertengahan, teman-teman, sedangkan di negara Kartagama itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Teman-teman, jadi di video kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa negara Kartagama itu lebih dulu ditulis daripada Pararaton, teman-teman. Dan para sejarawan itu sepakat menjadikan negara Kartagama itu sebagai sumber primer sejarah Majapahit sebanding dengan prasasti. Sedangkan untuk Pararaton itu dijadikan sebagai sumber sekundernya, yaitu sumber pendukung. Teman-teman, yang bisa saya sampaikan di episode kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Lancanero. Aktifkan loncengnya agar bisa mendapatkan notif ketika Lancanero mengupload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.